Peristiwa mengerikan G30S masih terekam di sebagian orang, salah satunya Sukitman. Bayangan bagaimana para jenderal disiksa dan dibunuh masih tergambar jelas di pikirannya. Pria yang menjadi aparat ini juga hampir saja dibunuh oleh pasukan pemberontak. Untungnya, dia berhasil lolos dan menjadi saksi hidup peristiwa pembantaian 30 September 1965. Dengan kesaksiannya ini, lokasi sumur tepat di kuburnya para jenderal dapat ditemukan. Nah, seperti apa kisahnya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. ...30 September 1965 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menjelang malam 1 Oktober 1965, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Sukitman dan beberapa polisi lainnya mengikuti apel di markas polisi Seksi 8 Kebayoran. Mereka diberikan arahan oleh komando peleton untuk selalu waspada. Namun arahan ini adalah arahan yang biasa mereka dapatkan ketika apel sore. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Bersama agen polisi Sutarso, sekitar pukul 9 malam, mereka berpatroli dengan sepeda ke seputaran Blok M. Hingga dini hari, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Semua tetap aman-aman saja. Setelah berpatroli, mereka kembali ke posnya. Menjelang subuh, sambil terus berjaga dan waspada, Sukitman mengelap sepedanya. Sukitman ini memang rajin banget sih ngebersihin sepedanya, kata Sutarso sempat memberikan candaan. Suara tembakan dari arah Mabes Polri. Ketika sedang mengelap sepeda itulah, Sukitman mendengar suara tembakan dari arah utara, daerah Jalan Trunojoyo, sekitar markas besar Angkatan Kepolisian atau Mabak, yang sekarang bernama Mabes Polri. Meski tidak terlalu yakin suara tembakan dari sekitar Mabak, tapi Sukitman tetap memeriksanya. "Sok, saya akan cek dulu, mungkin Mabak diserang," ujar Sukitman pada kawannya. Sambil bertanya-tanya dalam hati siapa gerangan yang berani menyerang Mabak. Ia pun segera meluncur dengan terburu-buru tanpa sempat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Meski suara tembakan terus terdengar dan semakin kerap, namun itu tak membuatnya gentar. Sukitman terus melaju mendekati sumber tembakan. Saat kayuhannya kian cepat, tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok senjata di sekitaran Jalan Hasanuddin 53 Blok M. Waktu itu ia tak tahu jika dirinya dihentikan di sekitaran rumah Brigadir Jenderal Donald Isajus Panjaitan. "Berhenti! Turun dari sepeda, lemparkan senjata, angkat tangan," perintah salah seorang pengadang. Sukitman diculik pemberontak. Sukitman segera diseret ke dalam mobil, kedua tangannya diikat dan matanya ditutup, sementara sepeda dan senjatanya direbut. Ia kemudian dibawa ke lubang buaya. Menggunakan mobil yang berbeda, kelompok bersenjata ini juga membawa jenazah Brigjen DI Panjaitan. Penyerangan itu dipimpin oleh Sersan Mayor Soekarjo, anggota Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, pimpinan Kolonel Abdul Latif. Mereka tak hanya membunuh Brigjen DI Panjaitan, tapi juga menewaskan keponakannya. Setelah tiba di lubang buaya, ia mendengar salah seorang dari kelompok bersenjata itu berkata, "Yani wis dipateni," yang berarti Yani sudah dibunuh. Sebagaimana perkiraan Sukitman, Yani yang mereka maksud adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam keremangan subuh, ia melihat korban penculikan yang masih hidup dianiaya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dengan posisi kepala terlebih dahulu lalu diperondong peluru sambil berteriak "Ganyang Kabir," yang berarti kapitalis birokrat. Satu persatu korban penculikan mereka habisi. Sukitman nyaris dibunuh. Sukitman bergidik, kengerian menjalar sekujur tubuhnya. Dalam benaknya terbayang bahwa ia hanya menunggu giliran. Sukitman awalnya memang akan turut dibunuh, namun dicegah oleh Ishak Bahar. "Tidak boleh ini, orang tidak apa-apa," ucap mantan pasukan Cakrabirawa yang juga berada di lubang buaya. Ishak Bahar merupakan ajudan dari Letkol Untung, pemimpin pasukan pemberontak. Meskipun statusnya ajudan Letkol Untung, tapi Ishak Bahar tidak mengetahui apa-apa tentang pemberontakan ini. Malam itu ia hanya dibawa oleh Letkol Untung ke lubang buaya. Dan karena inilah, Ishak Bahar menjalani hukuman selama 13 tahun tanpa proses peradilan. Karena ditahan oleh Ishak Bahar, maka Sukitman selamat.
Senjata Sukitman yang telah patah mereka kembalikan. Lalu ia disuruh naik jeep yang biasa dipakai oleh Letkol Untung dan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Karena kelelahan, Sukitman tertidur di bawah sebuah truk di Pangkalan Udara tersebut. Saking letihnya, suara tembakan bersautan hanya terdengar sayup dan tak mampu membangunkannya. Saat terjaga, pasukan telah berganti. Bukan lagi kelompok yang membawanya ke lubang buaya pada Jumat pagi menjelang subuh. Kepada pasukan baru itu, ia mengaku dirinya adalah polisi yang dibawa pasukan penculik dari Kebayoran. Ia tak bisa memastikan siapa saja orang-orang yang diculik dan dibunuh di lubang buaya. Sukitman hanya bisa menginformasikan bahwa mereka yang dihabisi adalah orang-orang yang diteriaki kabir oleh para pembunuhnya. Polisi berpangkat rendah itu kemudian dibawa ke markas resimen Cakrabirawa. Menemukan lubang buaya. Malam minggu saya diperiksa oleh Letnan Kolonel namanya Ali Ebram, kata Sukitman. Kepada perwira intelijen Cakrabirawa yang sempat bertugas di Banteng Riders Jawa Tengah itu, ia berkisah. Sukitman menuturkan apa yang ia lihat dan alami sejak malam Jumat saat dirinya tengah berada di posnya. Ketika cerita sampai kepada Jenderal Bintang 2 yang dianiaya dan dibunuh, Ali Ebram berseru sambil menggebrak meja. "Itu bapak saya!" Dari sana Sukitman baru tahu bahwa Jenderal Bintang 2 itu adalah Mayor Jenderal Siswondo Parman, asisten intelijen Ahmad Yani. Seperti Ali Ebram, Siswondo Parman juga berasal dari Jawa Tengah. Malam itu Sukitman tidur di markas resimen Cakrabirawa. Esok paginya, ia dibawa ke Kodam Jaya untuk bertemu dengan Pangdam Mayor Jenderal Umar Wirahadi Kusuma. Ia dibawa ke Cijantung dan bertemu Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Setelah itu ia membantu RPKAD untuk menemukan sumur maut, kuburan para jenderal dan perwira Angkatan Darat. Pada zaman Orde Baru, dalam sebuah wawancara di TVRI pada acara Gema Pancasila, Sarwo Edi Wibowo menyebutkan Sukitman berjasa dalam menemukan para korban penculikan gerakan 30 September. Seingat Sukitman, wawancara itu tayang pada 6 Oktober 1980. "Kok kamu belum disekolah-sekolahkan?" tanya Sarwo Edi Wibowo saat bertemu Sukitman pada tahun 1982. Sebagai orang kecil yang berpangkat rendah, Sukitman hanya bisa tersenyum. Setelah itu, Sarwo Edi Wibowo menuliskan surat kepada Kapolri Jenderal Awaludin Jamin. Atas bantuan Sarwo Edi Wibowo, pada Agustus 1982, Sukitman akhirnya dimasukkan ke sekolah calon perwira Polri selama 4 bulan di Sukabumi. Pada awal 1983, Sukitman ditempatkan di Brigade Motor, dan saat pensiun pada 1998, pangkatnya adalah Arjun Komisaris Polisi yang setara dengan Letnan Kolonel Kepolisian. Di kota Depok, pada 13 Agustus 2007, polisi asal Sukabumi yang menjadi saksi pembantaian lubang buaya itu menghembuskan nafas terakhirnya. Itu dia kisah Sukitman yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @bercerita_sejarah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!